menyimpulkan pesan moral dari teks karya fiksi dan menulis karya fiksi dengan sederhana. Bu, selamat datang.
Ketiga dongeng. Empat legenda. Kalau di situ pada ada cerpen, dongeng, legenda, dan lain-lainnya. Sampai di sini paham? Di sini kalian buat kelompok, terus kalian tentukan isinya itu musuh kali sih, nggak semangat. Dulu ya, makanya tidak sehat. Jadi ini anti kata. Tadi aku baca. Ngantuk bu. Ya, benar ngantuk sih Ra. Udah ngantuk. Dan mbak SBB ini bisa kelompok ya ya kan. Jangan batu, jangan batu, jangan bisa
Ada yang siap? Belum. Biasa ya, Bu. Sabar ya Ibu ya. HP-nya tolong disimpan ya, makanan juga disimpan. Oh, Jangan yang punya ya.
Mereka mencoba menghidup Namanya simpan ya. tetapi malah menjadi berisi ular. Jadi mereka menyesal dan bawang putih berbahagia. Menurut istri terjadi cerita Romeo dan Juliet. Yang pertama ada tema, yaitu kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Yang kedua, tokoh dan tokoh. Bawang putih, tokoh utama, baik hati, jujur dan sabar. Bawang merah, tokoh antagonis, baik hati dan malas. Yang kiri, jahat dan tidak adil. Yang kedua, bijak dan penolong. Yang ketiga, alur. Alur laga itu cerita bergerak dari awal hingga akhir secara berurutan. Yang keempat ada latar, yaitu tempat rumah bawang putih, sungai dan rumah nenek tua. Waktunya pada zaman dahulu. Yang ketiga ada suasana, yaitu sedih, tegang dan bahagia di akhir cerita. Yang kelima amalan, jadilah orang yang baik hati dan sabar, karena kebaikan akan selalu berbuah manis. Yang keenam sudut pandang, orang ketiga serta